Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang mendapatkan tugas besar di modul 11. Jadi untuk keanggotaannya ada saya Muhammad April Usman, dan rekan saya. Akhirnya Najal tingkat mana? Oke. Jadi di sini kita membagi job ya. Jadi karena di modul 11 ini ada beberapa subbab, jadi kita tidak bisa semuanya dikerjakan oleh satu orang. Jadi kita membagi 50/50. Nah, di sini tugas saya sendiri, saya akan menjelaskan dari modul awal sampai poin 5. Karena ini keseluruhan ada 10 poin. Oke. Di modul 11 ini izin masuk. Di sini ada untuk permulaan ya. Jadi di modul 11 ini berjudul IP versi 4 addressing. Nah, di modul ini membahas dasar-dasar penting dalam penggunaan dan pengelolaan alamat IP versi 4 dalam jaringan komputer. Meskipun saat ini mulai banyak transisi ke IP versi 6, IP versi 4 juga masih sangat banyak digunakan, sehingga penting bagi administrator jaringan untuk memahami konsep-konsepnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang struktur alamat IP versi 4, jenis-jenis alamatnya, cara melakukan subnettingnya, dan penggunaan VLSM-nya untuk membuat skema alamat yang lebih fleksibel dan efisien. Nah, di modul ini juga dilengkapi dengan video latihan interaktif, simulasi dengan paket tracer, dan praktik langsung lab untuk membantu memahami materi ini, modul ini. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Di sini ini ada materinya, dan di materi yang poin pertama ini ada network and host portions dan juga the subnet max gitu. Nah, untuk network and host portion ini di IP address itu terdiri dari 32 bit yang dibagi menjadi 2 bagian. Itu ada network portion dan host portion. Nah, dari penjelasannya sendiri ada yang disebut network portion. Network portion mengidentifikasi jaringan, sedangkan host portion itu mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, dua perangkat itu dikatakan berada dalam jaringan yang sama jika network portion dari alamat IP mereka sama juga. Nah, ada juga subnet max. Nah, subnet max digunakan untuk menentukan bagian mana dari alamat IP yang merupakan network dan host. Nah, contoh dari subnet max tersendiri itu biasanya 255.255.255.0, dan dalam biner itu satunya ada 8, itu ada 3, berarti 24. Nah, biasanya di belakangnya itu strip 24. Nah, 24 itu menunjukkan bahwa bahwa 24 bit pertama adalah network portion. Nah, pada pengaturan IP versi 4 juga di Windows, subnet max ditentukan bersama dengan IP address dan default gateway untuk konfigurasi jaringan. Tuh. Nah, ini masih ada lanjutannya subnet max sama asosiasi IP versi 4 juga. Nah, kita lanjut ya. Di subnet max merupakan deretan bit 1 diikuti oleh bit 0 yang menunjukkan pembagian antara network dan host. Nah, untuk menemukan pembagian network dan host dari alamat IP tersebut, sistem melakukan perbandingan bit demi bit antara IP dan subnet max dari kiri ke kanan. Itu. Nah, selanjutnya ada asosiasi IP versi 4. Nah, dengan mengasosiasikan IP address dengan subnet max, kita bisa melihat secara visual mana yang menjadi network portion dan host portion. Nah, lalu proses ini sendiri tidak menentukan network atau host, tapi hanya memberitahu komputer bagian mana yang akan dianggap sebagai network atau host berdasarkan subnet max-nya. Oke, lanjut ya. Nah, di yang saya kerjakan juga ada the prefix length. Nah, prefix length adalah cara alternatif menyatakan subnet max, ditulis dengan format slash
diikuti jumlah bit 1 gitu. Contoh /24 artinya ada 24 bit pertama subnet max adalah 1 sama dengan 255.255.255.0 dari yang sebelumnya, contoh sebelumnya itu. Nah, digunakan juga untuk menyederhanakan representasi jaringan. Contoh 192.168.10.0/24 setara dengan subnet max 255.255.255.0. Kalau slash-nya 24 berarti sudah jelas bahwa 255-nya 3 kali dan belakangnya 0 gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus ada juga determining the network logical end. Tuh. Untuk mengetahui network address, dilakukan operasi AND logika antara IP address dan subnet max. Oke, operasi AND bit demi bit. Jadi 1N1 itu pasti hasilnya 1 dan semua kombinasi lain itu hasilnya 0. Contoh seperti 1N0 0, 0N1 0 gitu. Jadi yang bakal menghasilkan 1 itu yang pastinya 1N1, tapi semua kombinasi lain itu 0. Itu bisa dilihat dari gambar di samping untuk gambarannya. Nah, contoh nih, IP-nya adalah 192.168.10.10 untuk binernya. Untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Berarti hasil N-nya yaitu 192.168.10.0 untuk di network address-nya. Karena dari subnet max-nya aja sudah jelas itu ya basic, berarti pasti belakangnya /24 gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi yang lebih kompleks nih. Jadi di sini ada jenis-jenis alamat IP dalam sebuah jaringan. Jadi yang pertama ada network address, host address, broadcast address juga itu. Oke, kita bakal jelasin satu-satu. Nah, kita mulai dari network address terlebih dahulu. Nah, jadi network address merupakan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan. Jadi karakteristiknya meliputi host bit semuanya bernilai 0, tidak bisa diberikan ke perangkat karena bukan untuk host, juga digunakan dalam routing untuk mempresentasikan jaringan. Nah, dari contoh di bawah itu mempresentasikan dari ketiga itu. Kita lanjut dulu. Nah, ada host address. Jadi host address merupakan alamat IP yang diberikan ke perangkat di dalam jaringan. Ciri-cirinya diberikan kepada perangkat seperti komputer, printer, router, dan lain-lain. Lalu untuk di jaringan tersebut harus unik dalam jaringannya. Tidak boleh sama dengan network address juga. Host bits sama dengan semua 0. Atau broadcast address host bitnya cuma 1. Tidak boleh sama. Nah, contoh dalam jaringannya itu ada 192.168.10.0/24. Alamat host validnya 192.168.10.1 hingga 254. Itu biasanya host address ini berada di PC yang begitu. Lebih banyaknya yang kita pelajari di Cisco Packet Tracer. Lalu ada broadcast address. Nah, untuk broadcast address ini digunakan untuk mengirim pesan ke seluruh host dalam jaringan. Oke, untuk ciri-cirinya, semua bit host bernilai 1. Lalu juga tidak digunakan oleh perangkat sebagai alamat IP. Gitu. Contohnya yaitu 192.168.10.0/24 broadcast address-nya adalah belakangnya kita nggak boleh kasih IP, tapi kita samain seperti subnet max gitu. Jadi untuk broadcast-nya yaitu 192.168.10.255. Nah, untuk digambar itu bisa itu untuk gambaran di network address itu sudah jelas itu /24 al itu 0, bitnya itu harus 0. Nah, di first address juga
Reverse address-nya ini bisa 0 dan 1 juga untuk bitnya. Undelas address-nya itu 1 dan 0 juga, dan broadcast-nya itu pasti 1 semua, tidak mungkin 0. Sesuai ini, contoh ada 255. Kita kiblatnya bisa disebut kiblatnya ke 255 seperti subnet max. Oke, jadi begitu. Nah, untuk penjelasan dari network address, host address, dan broadcast address seperti itu. Semoga mudah untuk dipahami. Nah, oke, lanjut. Kita ada jenis-jenis pengiriman dalam sebuah jaringan. Nah, itu ada 3 juga. Ada unicast, ada broadcast, dan juga multicast. Nah, kita bakal jelasin satu persatu juga. Nah, di unicast, untuk definisinya sendiri, unicast adalah transmisi satu ke satu. Artinya, satu perangkat sumber mengirim data ke satu perangkat tujuan secara spesifik. Tuh. Nah, ciri-cirinya itu, alamat tujuan adalah satu alamat IP unik dan digunakan untuk komunikasi langsung antara 2 perangkat. Gitu. Contoh, nih dari gambarnya udah ada nih. 172.16.4.1 itu PC1 kita bilang mengirim ke 172.16.4.253 mengirim ke si alat itu. Kita melewati switch dulu karena sudah dikonfigurasi dan lain-lain, kita kirim ke situ. Nah, jadi spesifik tujuannya itu ke satu saja. Nah, apa bisa si PC1 itu ke PC2? Itu bisa pasti tentunya. Asal spesifik waktu kita konfigurasi begitu. Nah, lalu ada broadcast. Nah, dari definisinya, broadcast adalah transmisi satu ke semua. Yang tadi kan satu ke satu spesifik. Nah, ini satu ke semua, yaitu satu perangkat mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan lokal subnet yang sama. Nah, ciri-cirinya, alamat tujuan adalah 255.255.255.255 limited broadcast atau alamat broadcast jaringan seperti 192.168.1.255. Tuh, kata angka kuncinya 255 untuk broadcast. Nah, semua perangkat dalam satu subnet akan menerima data tersebut. Juga broadcast memakan banyak sumber daya jaringan, jadi penggunaannya harus dibatasi. Nah, dari contoh di gambar itu, si PC1 itu mengirim ke semua, dan itu masuk semua, karena broadcast, begitu. Oke, kita lanjut di multicast. Nah, dari definisinya, multicast adalah transmisi satu ke banyak, berbeda dari yang sebelumnya. Itu satu ke semua, tapi ini satu ke banyak. Tetapi hanya ke perangkat yang tergabung dalam sebuah grup multicast gitu. Nah, untuk ciri-cirinya, alamat IP tujuan berada di rentang 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255. Nah, hanya perangkat yang berlangganan ke grup tersebut yang akan menerima paket, dan juga lebih efisien daripada broadcast karena tidak semua perangkat menerima data. Nah, dari gambar ini sudah jelas si PC1 itu mengirimkan satu ke banyak. Tetapi itu udah jelas nih. Yang satu grup sama si PC1 itu hanya 2 laptop itu, dan yang lainnya itu tidak satu grup. Jadi yang lainnya ditolak, tidak masuk, dan hanya 2 yang masuk. Karena sudah jelas dari definisinya juga, tetapi hanya perangkat yang tergabung dalam sebuah grup multicast gitu. Nah, di case ini yang tergabung ke grupnya hanya 2 device gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di materi selanjutnya ada public and private IP versi 4 address. Nah, untuk penjelasannya, alamat IP versi 4 publik kita bandingkan dengan alamat IP versi 4 private. Itu perbedaannya apa sih? Nah, untuk yang publik itu digunakan untuk lalu lintas internet secara global dan juga harus unik di seluruh dunia. Biasanya emang begitu untuk case nyatanya. Gitu. Nah, untuk private digunakan di jaringan internal, memakai LAN. Seperti kita di lingkup kampus, di lingkup kelas itu
memakai IP versi 4 yang private gitu. Nah, terus tidak dapat dirutekan langsung ke internet, harus dikonfigurasi langsung tuh, dan diperkenalkan karena keterbatasan jumlah alamat IP versi 4 publik gitu. Nah, untuk gambarnya itu bisa dilihat itu untuk gambar itu dari rentang-rentangnya itu. Jadi ada 10 sampai 255, 72 sampai ini. Oke, lanjut ya. Nah, ada materi juga yang saya kerjakan, ada routing to the internet. Oke, akan saya jelaskan. Nah, menjelaskan bagaimana jaringan internal menggunakan IP private dapat mengakses internet melalui proses network address translation (NAT). Dan dari gambar di samping itu ada sebuah case. Dan masalah di sini ada alamat private tidak bisa digunakan langsung di internet. Nah, untuk solusinya kita gunakan NAT di router untuk mengubah alamat private menjadi alamat publik sebelum paket dikirim ke internet. Nah, dari spesifikasinya kita jelasin juga di router NAT itu untuk spesifikasinya ada berada di perbatasan jaringan dan ISP, itu Internet Service Provider. Nah, lalu bisa juga melakukan translasi IP private ke public itu untuk router. Nah, itu kelebihannya. Dan ada juga DMZ, demilitarized zone itu. Nah, untuk penjelasannya itu di DMZ tersendiri ada spesifikasi yang area khusus di jaringan untuk perangkat yang perlu diakses dari internet. Terus router juga bisa bertindak sebagai firewall. Nah, itu pengertian dari router NAT dan DMZ. Nah, itu ini kasusnya dari gambar tersebut dan ini sudah disolusikan. Gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada selanjutnya ada materi yang namanya special use IP versi 4 address. Tuh. Nah, di sini dijelaskan bahwa alamat IP versi 4 yang digunakan untuk tujuan khusus. Dari namanya aja sudah special use. Gitu. Nah, pertama ada loopback. Kita ambil memakai IP 127.0.0.1. Nah, loopback itu digunakan untuk menguji perangkat dan aplikasi secara lokal. Nah, di kanan bisa. Itu bisa disebut loopback. Kita ngeping di gateway kalau nggak salah ini tuh ya. Nah, kita ping 127.0.0.1 dan kalau muncul reply from baru itu berhasil. Kita nge-loopback-nya. Lalu ada link lokal. Nah, di link lokal tersendiri kita memakai IP 169.254.0.0/16. Nah, berarti subnet max-nya 255.255.0.0. Nah, lalu link lokal itu bisa dihasilkan secara otomatis jika DHCP gagal untuk pipa gitu. Nah, hanya dapat digunakan dalam satu segmen jaringan. Oke. Dan alamat ini tidak dirutukkan keluar jaringan lokal dan punya fungsi terbatas. Gitu. Jadi kalau ngepingnya gagal, dia langsung dialihkan. Kalau untuk link lokal, dia itu pasti secara otomatis dialihkan ke manual jika si DHCP-nya gagal. Karena dari DHCP sendiri itu pasti konfigurasinya kan otomatis. Gitu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada materi yang namanya legacy classful address. Nah, di sini di legacy classful, jadi sistem pengalamatan IP berdasarkan kelas yang digunakan sebelum sistem CIDR itu jadi classless interdomain routing CIDR. Nah, di sini itu terbagi beberapa kelas. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, untuk yang di kanan itu gambaran ya. Itu tuh untuk ditotalkan yang ada di kita gitu, yang dijelaskan di materi ini.
Nah, untuk kelas A itu, jadi kelas A itu untuk jaringan besar dan rentangnya itu, IP-nya itu dari 0 sampai 127.255.255.255 gitu. Dan di kelas B itu untuk jaringan menengah. Jadi dari 128.0.0.0 bisa sampai 191.255.255.255. Dan untuk kelas C itu untuk jaringan kecil yang biasa kita gunakan, yaitu 192.0.0.0. Kata kunci angkanya itu 192 untuk kelas C, untuk jaringan kecil. Bisa sampai 223.255.255.255. Tuh. Dan di sini dari gambar tersebut ada masalah, banyak ruang alamat IP yang tidak efisien terpakai. Juga untuk statusnya sudah tidak digunakan secara luas, digantikan oleh si IDR itu. Oke, mungkin segitu untuk legasi kelas full. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada assignment of IP address. Nah, di sini menjelaskan bagaimana alamat IP didistribusikan dan siapa yang mengaturnya. Jadi ada IANA ya, IANA kayaknya bisa dibilangnya. Itu Internet Assigned Number Authority. Nah, itu untuk mengatur distribusi global alamat IP. Tuh. Nah, jadi ada RIR juga, ada Regional Internet Registries. Tuh. Nah, itu lembaga regional yang menerima alokasi dari IANA itu ada ARIN, itu di Amerika Utara, ada RIP NCC, itu dari Eropa, ada APNIC, itu dari Asia Pasifik, ada LACNIC, itu dari benua Amerika Latin, dan AFRINIC, itu dari Afrika. Nah, alamat IP dapat diperoleh oleh organisasi langsung dari RIR atau lewat ISP, begitu, ISP, nah, Internet Service Provider yang kita gunakan di Asia Pasifik. Nah, itu yang mengelolanya itu langsung dari APNIC. Itu. Nah, lalu ada materi juga tentang broadcast domains dan segmentasinya. Nah, kita jelasin. Broadcast domain. Broadcast domain merupakan area dalam jaringan tempat perangkat dapat menerima siaran broadcast. Di Ethernet LAN, broadcast digunakan oleh protokol seperti ARP untuk menemukan perangkat lain di jaringan. Nah, untuk router juga, router memisahkan domain broadcast. Ketika router menerima broadcast, router tidak meneruskannya ke antarmuka lainnya. Setiap antarmuka router terhubung ke domain broadcast yang terpisah. Itu bisa dilihat dari gambarnya. Itu. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada problems with large broadcast domains. Nah, di sini ada contoh kasus juga, seperti ada masalahnya yaitu broadcast domain terlalu besar menghasilkan banyak lalu lintas jaringan traffic yang dapat memperlambat kinerja jaringan. Untuk solusinya, bisa melakukan subnetting untuk membagi jaringan besar menjadi subnet yang lebih kecil. Misalnya, jaringan dengan subnet 172.16.0.0/16 dapat dibagi menjadi dua subnet, yaitu 172.16.0.0/24 dan 172.16.1.0/24. Dengan demikian, broadcast hanya berlaku dalam masing-masing subnet, seperti di gambar tersebut. Nah, untuk yang LAN 1, itu IP-nya itu dengan 200 user, dan yang LAN 2, untuk IP-nya itu dengan 200 user juga. Begitu untuk solusinya jika ada terlalu banyak lalu lintas, gitu, jaringan di traffic jaringannya. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada jelaskan reasons for segmenting networks. Nah, ini terbagi jadi 3. Jadi ada yang berdasarkan lokasi, berdasarkan grup atau fungsi, dan juga berdasarkan jenis perangkat. Nah, di berdasarkan lokasi, jadi jaringan dibagi berdasarkan lokasi fisik, seperti lantai dalam sebuah gedung. Tuh sesuai di gambar. Nah, contoh, LAN 1 dengan IP 10.0.1.0/24 untuk lantai pertama, LAN 2 untuk lantai kedua, dan seterusnya kita atur.
Itu berdasarkan lokasi. Nah, dan juga berdasarkan grup atau fungsi. Nah, kalau berdasarkan ini, perangkat jaringan dikelompokkan berdasarkan fungsi organisasi. Itu contohnya. LAN 1 IP-nya seperti itu untuk administrasi tuh, dan LAN 2 untuk human resource dan seterusnya, layaknya organisasi gitu. Nah, lalu yang terakhir ada berdasarkan jenis perangkat. Jadi perangkat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contoh, LAN 1 untuk host, LAN 2 untuk printer, dan LAN 3 untuk server sesuai gambar tersebut berdasarkan jenis perangkat. Nah, itu makanya bisa disebut alasan untuk segmenting si jaringannya, reasons for segmenting networks. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada juga materi yang namanya subnet on unopted boundary. Tuh. Nah, saya jelasin ya. Jadi subnetting bisa disebut subnettingnya. Jadi subnetting adalah proses membagi jaringan IP versi 4 menjadi jaringan yang lebih kecil dengan meminjam bit host menjadi bit jaringan. Ini menambah jumlah subnet tetapi mengurangi jumlah alamat host yang tersedia. Nah, untuk subnet max dan kapasitas hostnya, jadi ada yang 108, itu subnet max-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu 255.0.0.0, dan hostnya itu 16.777 juta, berarti ya 214 host. Tuh. Dan ada slash 16, itu sudah jelas subnet max-nya berarti bertambah 255.155.0.0 dan 65.534 host itu. Dan slash 24 itu subnet max-nya maksimal, itu subnetnya sudah jelas, itu basic yang kita selalu lakukan di konfigurasi. Dan untuk hostnya itu maksimalnya 254 host itu. Nah, contoh praktis nih ada nih. Sebuah perusahaan menggunakan jaringan 10.0.0.0/8 dapat melakukan subnet dengan slash 16 membentuk hingga 256 subnet, masing-masing memiliki 65.534 host. Dengan slash 24 membentuk hingga 65.536 subnet, masing-masing memiliki 254 host. Itu. Nah, tabel subnet juga bisa menampilkan alamat subnet, rentang host, dan alamat broadcast untuk pembagian subnet dari slash 8 menjadi slash 16 dan slash 24. Nah, lanjut. Nah, di sini juga ada subnet within unopted boundary. Begitu. Ini bisa dibilang fleksibilitasnya. Nah, kita jelasin ya. Jadi ada fleksibilitas bit host. Nah, selain menggunakan prefix umum seperti slash 8, slash 16, atau slash 24, subnetting juga bisa meminjam bit tambahan dari octet keempat untuk menambah fleksibilitas. Nah, subnet pada slash 24, kita contohin. Ada subnet max dan pengaruhnya. Dia bisa memakai slash 25, 2 subnet 125 host per subnetnya, 126, 127, dan seterusnya dengan memperkecil si subnet dan hostnya itu. Itu tergantung kondisi aja kalau kalian misal mau memakai jaringan seperti apa gitu. Dan di sini juga ada catatan penting. Jadi setiap bit yang dipinjam menggandakan jumlah subnet dan mengurangi separuh jumlah host yang tersedia. Tuh, harus diingat ya. Tuh, itu kata kuncinya. Nah, di sini masuklah ke materi terakhir. Jadi saya record waktu praktik. Ada di modul terakhir 11.5.5 itu ada praktikumnya juga dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini bisa dilihat oleh kawan-kawan masing-masingnya. Ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai file yang ada di nah, ini kita sama-sama ini saya sudah konfigurasikan. Jadi saya akan jelaskan dari awal. Jadi seperti ini. Jadi pertama ada divisi dulu. Di sini kita
Mau bentar. Dulu, ini kita ke IP, kita masukkan ke IP-nya dan subjeknya dan di multiplayer lalu di IP konfigurasinya kita IP-nya kita N, kita keluar. Setelah itu kita masuk ke LAN yang B. Kita lakukan sesuai yang kita lihat di CLI-nya. Kita enable, kita kali video terminal. Kalau kita versi LAN 1, IP address 92.168.6 di sini, dan interface-nya ini sama. Mau SH interface LAN 1 masukkan tadi sudah, lalu exit, lalu IP default gateway-nya 92.168.65. Lalu kita end, ini selesai. Baik, sudah. Lalu kita masuk ke customer router. Ini di customer router itu lumayan kompleks ya. Karena pertama kita harus masuk ke model ini, lalu masuk ke terminal, lalu masuk ke config. Kita ketikkan hostname customer router. Jadi namanya berubah jadi customer router. Terus kita masukkan enable system supaya customer kerja itu untuk password itu ya. Lalu line console 0, ketik password Cisco 123, lalu login, exit. Setelah exit di mode config biasa kita interface G0 garis miring 0. Nah, kita bakal mengkonfigurasikan di interface ini. Kita masukkan IP address-nya sesuai ini 68.0.1. Nah, shutdown, setelah itu exit, lalu ke interface G0 masukkan lagi IP-nya, tapi IP-nya 65. Nah, shutdown, exit lagi, masuk ke interface yang terakhir S0 garis miring 1 garis miring 0. Kalau di sini masukkan IP address-nya, ini lebih berbeda ya, karena IP-nya suara jalan kita 65.20.2 dan untuk subject text-nya ujungnya 25.252. Lalu shutdown, exit, lalu end. Nah, sudah gitu untuk setelah end kita masukkan, kita end kan untuk masuk ke customer router ini. Lalu kita ketikkan copy running garis script config startup config. Ini kalau ada tanda-tanya gini kita enter saja, kalau di oke. Nah, dari situ saja ini untuk konfigurasi selesai, lalu kita bisa testingnya di PCA. Untuk testing kita masuk ke CMD,
Ini yang pertama kita bakal testing gateway-nya dulu. Untuk gateway itu 192.168.0.1. Ping dulu di 192.168.0.1. Nah, di sini ada reply from. Oke, setelah itu kita ping ke sisi B. Kita ping 92.168.0.126. Oke, selesai. Setelah di ping, kita masuk ke sisi B, lalu kita balik dari sisi B ke sisi A. Nah, di sini kita TP-nya lagi, kita pilihkan TP-nya dulu. Ping 192.168.0.65 TP. Oke, masuk. Lalu kita ping ke sisi A. Ping 192.168.0.62. Oke, sudah. Nah, untuk seperti ini kita selesai konfigurasinya, dan tujuan dari konfigurasi ini yang saya dapat yaitu untuk melatih kita bisa mapping di IP di tempat ya, dan juga untuk melatih kemampuan kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk penjelasan yang tadi untuk praktikum saya yang ini semoga bisa dapat dipahami, karena tujuan ini dari judulnya saja sudah mengkonfigurasikan IP versi 4. Jadi kita pasti lebih berlatih ke praktikum yang seperti ini untuk konfigurasi. Nah, oke. Mungkin dari saya seperti itu, karena saya kebagian tugas dari subbab 11 sampai 11.5. Saya pamit undur diri, saya alihkan ke rekan saya, ke Kang Hairil. Oke, terima kasih. Oke, kali ini presentasi saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, saya Hairil. Saya bertugas atau mendapatkan job desk untuk menjelaskan pada modul 11.6 hingga 11.10. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya, yaitu 11.6, yaitu subnet /16 and /8 prefix. Di 11.61, kita akan create subnet with a /16 prefix. Mungkin biar lebih cepat langsung aja karena di setiap penjelasan ada judulnya. Oh maaf, ini nggak belum diubah. Yang pertama ini ada 11.6.1 yaitu create subnet with a /16 prefix. Nah, subnetting menjadi lebih mudah saat setiap subnet memiliki jumlah host yang sama. Untuk membuat banyak subnet, dibutuhkan alamat jaringan IPv4 dengan lebih banyak bit host yang dipinjam, seperti 172.16.0.0/16. Alamat ini punya 16 bit host yang bisa digunakan untuk membuat subnet. Semakin banyak bit yang dipinjam, semakin banyak subnet yang bisa dibuat. Tapi jumlah host per subnet akan berkurang. Tabel subnetting /16 memang besar, karena banyak kombinasi yang bisa dihasilkan. Tapi yang penting adalah memahami cara menghitungnya, bukan menghafalnya. Oke, di 11.6.2, yaitu create
buat class 100 subnet with a slash 16 prefix. Saat 7 bit dipinjam dari alamat 172.16.0.0/16, subnet mask berubah menjadi /23 atau 255.255.254.0. Ini karena 7 bit 7 bit tambahan masuk ke oktet ketiga, menghasilkan binar 1111110 atau 254 dalam desimal ya. Dengan konfigurasi /23, tersedia 9 bit host dan menghasilkan 512 alamat per subnet. Namun, 2 alamat tidak dapat digunakan. Jadi tersedia 510 alamat host untuk setiap subnet. Contohnya, subnet pertama itu 172.16.0.0/23, lalu alamat host pertama 172.16.0.1, dan alamat host terakhirnya yaitu 172.16.1.254. Di 11.6.3 ini, sebuah ISP kecil membutuhkan 1000 subnet. Mereka menggunakan alamat jaringan 10.0.0.0/8 yang memiliki 24 bit host yang bisa dipinjam untuk subnetting. Untuk mendapatkan minimal 1000 subnet dibutuhkan 10 bit karena dua pangkat 10 yaitu 1024 subnet. Bit-bit ini diambil dari 8 bit di oktet kedua, 2 bit di oktet ketiga, dan subnet max hasilnya menjadi /18 atau 255.255.192.0. Dengan konfigurasi ini, subnet yang dihasilkan berkisar dari 10.0.0.0/18 hingga 10.255.192.0/18. Oke, karena di dalamnya itu, jadi di modul 11.6.4 ini ada video subnet across multiple octet yang berada pada paket tracer. Untuk mempersingkat waktu, saya skip bagian itu. Langsung kita lanjut ke 11.6.5, yaitu aktivitas kalkulasi the subnet max. Dalam aktivitas ini, kamu akan diberikan subnet max dalam format desimal 255.255.255.0. Tugas kita adalah mengubah subnet max ke dalam format biner per octet, dan yang kedua menuliskan prefix notation berdasarkan jumlah bit 1 pada max tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ini masih kosong, dan untuk jawabannya ini ada 1, ini ada 8 jumlahnya. 8, dan juga ini 8 nolnya. Dengan prefix notation-nya yaitu 24. Di 11.6.6 ini adalah calculation IP versi 4 subnet. Untuk mempersingkat waktu juga, saya skip bagian ini untuk melakukan penjelasannya. Kita lanjut ke 11.7. 11.7 1. Yang pertama adalah, dalam sebuah organisasi, jaringan dibagi menjadi 2 bagian utama, intranet dan DMZ. Internet adalah jaringan internal yang hanya dapat diakses oleh perangkat dalam organisasi, dan umumnya menggunakan alamat IPv4 private seperti 10.0.0.0/8. Karena alamat ini menyediakan 24 bit host, administrator jaringan memiliki fleksibilitas besar dalam melakukan subnetting. Misalnya, dengan menggunakan subnet max /16, jaringan 10.0.0.0/8 dapat dibagi menjadi 256 subnet yang dengan masing-masing 65.534 host. 65.534 host. Cocok untuk organisasi dengan kebutuhan kurang lebih 200 subnet besar. Jika dibutuhkan lebih banyak subnet, bisa digunakan max /24 yang memberikan 65.536 subnet. Masing-masing dengan 254 host, fleksibilitas ini memungkinkan berbagai pilihan subnet seperti 12,
18, atau 20 sesuai kebutuhan organisasi. Sementara itu, DMZ adalah bagian dari jaringan yang berisi perangkat yang harus dapat diakses dari internet, seperti server web, karena perangkat ini memerlukan alamat IPv4 publik. Dan mengingat kelangkaan alamat publik sejak tahun 2011, penggunaannya harus sangat efisien. Oleh karena itu, administrator jaringan menggunakan teknik VLSM untuk membagi alamat publik menjadi subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan. Tujuan utama VLSM adalah untuk mengurangi pemborosan alamat dengan hanya menyediakan jumlah host yang benar-benar dibutuhkan oleh setiap subnet. Yang 11.7.2 yaitu untuk memaksimalkan jumlah subnet dan meminimalkan pemborosan alamat IPv4 host, ada dua hal utama yang harus diperhatikan saat merencanakan subnet. Jumlah alamat host yang dibutuhkan di setiap jaringan dan jumlah subnet yang diperlukan dalam subnetting jaringan dengan prefix 24. Terdapat hubungan terbalik antara jumlah subnet dan jumlah host. Semakin banyak bit yang dipinjam untuk membuat subnet, semakin sedikit bit yang tersisa untuk host. Oleh karena itu, jika suatu jaringan memerlukan lebih banyak host, maka harus tersedia lebih banyak bit host, yang berarti jumlah subnet akan berkurang. Jumlah host yang dibutuhkan pada subnet terbesar akan menentukan berapa banyak bit yang harus disisakan untuk bagian host, karena dua alamat tidak dapat digunakan. Jumlah host yang tersedia dalam satu subnet dapat dihitung dengan rumus 2n-2. Maka dari itu, administrator jaringan perlu menyusun skema pengalamatan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan jumlah host dan subnet di masa mendatang. Di 11.7.3, dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan memiliki alamat jaringan 172.16.0.0/22 yang menyediakan total 1022 alamat host. Alamat ini akan dibagi ke 5 lokasi, 1 kantor pusat dan 4 kantor cabang, yang semuanya memerlukan koneksi internet, sehingga dibutuhkan 10 subnet, karena subnet terbesar memerlukan 40 host. Dibutuhkan minimal 6 bit host, ini berarti 4 bit dapat digunakan untuk membuat subnet, yang cukup untuk kebutuhan saat ini dan pertumbuhan di masa depan, dengan meminjam 4 bit dari bagian host. Prefix baru menjadi /26 dengan subnet max 255.255.255.192. Dengan ini, perusahaan dapat mendistribusikan subnet sesuai kebutuhan di setiap lokasi dan koneksi router ke ISP secara efisien. Di 11.7.4 ada activity, determine, dan number of bits to borrow. Untuk menyelesaikan aktivitas ini, kita perlu menentukan subnet max berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan. Format yang diminta adalah biner, decimal, prefix not, dan juga notation. Dan di sini masih kosongnya subnet max binary dan subnet max decimal. Jika sudah diisi, akan hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Pada paket 11.7.5, ini ada paket dasar yang saya kerjakan, yaitu subnetting skenario 7.5. Waktu kita sudah masuk di sini, kita disuguhin dengan tabel, ya, tabelnya lumayan banyak juga. Karena untuk mempersingkat waktu juga, saya akan skip bagian ini, yang akan saya usahakan untuk menjelaskan di akhir, yaitu pada Microsoft Word ini. Oke, saya langsung skip ke part kedua, yaitu IP address to network device and Wi-Fi connectivity. Oke, yang pertama itu konfigurasi S1 interface. Oke, pertama kita ke sini ke CLI, dan gitu kita enter. Di sini kita enable, habis enable kita config terminal konsol. Config terminal, kita config terminal, habis oke, udah. Kita akan masukin interface.
interface 3 internet itu penuh. Oke, di sini kita masukin IP sorry, address yaitu 192.168.101. Dan 255 dan juga 224. Oke, dan lalu kita shutdown di sini. Oke. Kita enter lagi. Oke, selanjutnya exit. Interface 3 internet. Nomor 1. IP address. Yaitu IP address itu 192. 168.133. Oke, spasi 255.255 dan juga 224. Oke, di situ kita akses saja. Dan juga kita kembali ke shutdown. Oke, saat di sini kita tutup dan kita buka ke S3. Di sini kita buka CLI lagi. Dan juga kita enter. Jangan lupa. Kita enable. Enable kita di sini enable. Lalu melakukan config. Kebanyakan kali. Konfigurasi lima. Yang mana sini kita minta space v1. Oke, selanjutnya itu kita akan menentukan IP address. IP address-nya itu 192.168.100.66 255, 255 dan juga 224. Dan kita lanjutkan lagi. Kita exit. Lalu kita IP default. IP default gateway-nya 192.168.100 yang juga titik 66. Sorry, 65. Setelah itu kita exit aja. Kita ke PC 4. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration. Kita masukkan lagi 192.168.100. Titik 126. Oke, subnet masnya sudah. Default gateway-nya 192.168.100
97. Kita close saja. Buka kembali dan juga kita ke arah comment form. Di comment form ini kita masukin ini 192, ini 168, X100.30, ya, 32 data, goodbye. Oke, kita tunggu ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di 192, di 168, 100, dan ini masuk lagi 30. Oke, di sini kita masukkan lagi pinnya 192, 168, ini 100.62. Oke, habis itu kita masukkan lagi pin 192.168, 100, dan juga 94. Kita tunggu lagi. Oke. Kita masukkan lagi pin 192, 168, 100, dan kali ini 66. Kita tunggu lagi. Kali ini kita lagi pin 192, 168, 100, dan juga satu. Oke, beres. Jadi kita keluarin aja, dan bisa dibilang udah beres. Oke, karena tadi sempat di skip bagian table. Itu untuk bagian tabelnya ini untuk IP address, subnet mask, dan default gateway itu bisa kita cek langsung ke device-nya yang ada di paket tracer. Ya, karena takut memakan waktu yang banyak, jadinya saya skip bagian itu. Kali ini saya akan menjawab bagian-bagian di step 1 ini. Contohnya ini, berdasarkan topologi, berapa banyak subnet yang kita butuhkan. Subnet yang kita butuhkan itu ada 5. Okay. Ya. 4, 4, for the land, and 1 for the link and the routers. Oke, kita lihatin jawabannya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak, how many bits must be borrowed to support the number of subnet in a topology table? Jumlahnya itu ada 3 di sini. Lain. How many subnet does is create? Jumlahnya itu ada 8. Yang sini how many usable host? Itu ada 30.
Oke. Dan untuk tabel-tabel di sini juga kita bisa lihat langsung ke device-nya yang ada pada paket tracer. Jika tidak ada, maka kita tulis saja blank. Dan untuk sisanya tadi sudah kita kerjakan pada paket tracer. Sekian paket tracer pada modul 11.7.5. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari 11.7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan ke 11.8, itu VLSM. Oke, pada titik satunya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan alamat IP public dan private memengaruhi cara kita membuat subnet. Subnetting standar seperti SLAS-16 menghasilkan jumlah host yang sama di setiap subnet. Padahal tidak semua subnet memerlukan host sebanyak itu. Akibatnya, banyak alamat IP yang terbuang. Kadang ada juga kebutuhan akan subnet dengan jumlah host yang jauh lebih banyak. Karena alasan ini, dikembangkanlah VLSM, yaitu Variable Length Subnet Max, untuk membuat subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan. Di 11.8.2 ini ada video VLSM example, itu ada di paket tracer. Sekali lagi saya skip untuk mempercepat waktu. Di 11.8.3, karena keterbatasan alamat IP v4 public, efisiensi penggunaan alamat menjadi penting. Subnetting tradisional membagi alamat dalam blok ukuran tetap, yang seringkali menyebabkan pemborosan jika kebutuhan host berbeda-beda. Contohnya, untuk 7 subnet pada jaringan 192.168.20.0/24 digunakan 3 bit untuk membuat 8 subnet dengan 30 host per subnet. Namun, untuk koneksi WAN yang hanya butuh 2 host, ini menghasilkan banyak alamat tak terpakai. VLSM dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dengan memungkinkan pembagian subnet sesuai kebutuhan, sehingga lebih efisien dan tidak membuang banyak alamat. Di 8.4, yaitu VLSM memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan. Berbeda dengan subnetting tradisional yang memakai satu subnet max untuk semua subnet. VLSM membagi subnet lebih lanjut agar efisien. Contoh, jaringan 192.168.20.0/24 dibagi menjadi 8 subnet /27. 4 subnet dipakai untuk LAN dan 3 subnet awalnya dipakai untuk koneksi antar router yang hanya butuh 2 host. Agar tidak membuang 28 alamat per subnet, digunakan VLSM 1 subnet /27 dipecah lagi menjadi subnet /30 khusus untuk koneksi router. VLSM membantu meminimalkan pemborosan dan menyediakan ruang untuk ekspansi jaringan di masa depan. Prinsip penting, mulai dari kebutuhan host terbesar, lalu pecah subnet untuk kebutuhan yang lebih kecil. Di 8.5, dengan VLSM, alamat jaringan untuk LAN dan koneksi antar router dapat dialokasikan secara efisien tanpa pemborosan. Prinsip yang digunakan, alamat host pertama di setiap subnet diberikan ke antarmuka LAN router, dan alamat itu juga digunakan sebagai default gateway oleh host di subnet tersebut. Setiap host menggunakan alamat dari rentang subnetnya dengan subnet max yang sesuai. Tabel jaringan akan menampilkan 1. Alamat jaringan, 2. Rentang alamat host. Alamat default gateway untuk masing-masing LAN ini memastikan pemanfaatan alamat IP v4 yang efisien dan konsisten dalam penggunaan penugasan alamat di seluruh jaringan. Di 11.8.6 ada activity VLSM practice. Ya, di sini yang diklik warna biru ini adalah jawaban dari pertanyaan di atasnya. Itu contohnya ini, klik the new subnet max decimal. Itu ini, klik the first prefix notation, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke 11.9. Di 11.9.1, sebelum melakukan subnetting, penting untuk menyusun skema alamat IPv4 untuk seluruh jaringan. Hal ini mencakup jumlah subnet yang dibutuhkan, jumlah host per subnet, perangkat yang terhubung, penggunaan alamat public atau private, serta faktor lainnya. Skema alamat
yang baik mencerminkan perencanaan yang matang dan memungkinkan pertumbuhan jaringan. Langkah awal, melakukan studi kebutuhan jaringan untuk menentukan segmentasi, baik di internet maupun DMZ. DMZ biasanya membutuhkan konservasi alamat, sehingga FLCM diperlukan. Intranet menggunakan alamat private, sehingga lebih fleksibel. Perencanaan harus menentukan jumlah dan ukuran subnet. Metode pemberian alamat serta mencegah duplikasi alamat. Semua ini penting untuk efisiensi, keamanan, dan pengelolaan performa jaringan. 11.9.2. Dalam sebuah jaringan, terdapat berbagai jenis perangkat yang memerlukan alamat IP. 1. Klien pengguna akhir. Biasanya menawarkan alamat IP secara dinamis melalui DHCP. DHCP mengurangi beban admin dan meminimalisir kesalahan. Alamat hanya disewa sementara dan bisa digunakan kembali. Jika skema subnet berubah, DHCP server harus dikonfigurasi ulang dan klien perlu memperbarui alamatnya. Klien IPv6 dapat menggunakan DHCP v6 atau slice. Server dan perangkat peripheral harus memiliki alamat statis dan konsisten agar dapat dikenali dengan mudah. Ketiga, server yang diakses dari internet harus memiliki alamat public IPv4 dan sering diakses melalui NAT. Server internal bisa diakses oleh pengguna jarak jauh melalui VPN, seolah mereka berada dalam jaringan lokal. Perangkat perantara, seperti switch dan router, memerlukan alamat statis untuk kebutuhan manajemen, monitoring, dan keamanan, yaitu yang kelima, gateway. Router atau firewall memiliki alamat IP di setiap interface untuk menjadi gateway bagi host dalam subnet tersebut. Biasanya menggunakan alamat IP terendah atau tertinggi dari subnet. Rekomendasi yang diberikan yaitu gunakan pola pengalokasian alamat IP yang konsisten untuk setiap jenis perangkat. Hal ini memudahkan pengelolaan, penambahan, penghapusan perangkat, penyaringan lalu lintas berdasarkan IP, dan dokumentasi jaringan. Pada modul 11.10, yaitu modul terakhir, di 11.10 ini ada paket tracer, akan tetapi tadi saya sudah melakukan paket tracer, jadi untuk bagian ini saya skip. Saya hanya menjelaskan sedikit itu. Dalam lab ini akan rancang skema alamat IP menggunakan FLCM berdasarkan kebutuhan host dan subnet. Dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah analisis kebutuhan jaringan, desain skema FLCM, konfigurasi alamat IP pada router, verifikasi konektivitas, dan troubleshooting. Tujuannya adalah menghemat alamat IP, memastikan konektivitas, dan memahami cara kerja subnetting variabel. Pada 10.2 juga ada paket tracer, yaitu namun kita skip bagian ini. Dengan inti dari lab ini adalah kesempatan untuk memetik keterampilan pada bagian meninjau kebutuhan jaringan, rancang skema alamat, dan mengkabel dan mengkonfigurasi jaringan IPv4. Lalu yang terakhir adalah what did I learn in this module? Apa sih yang kita pelajari dalam modul ini? Yaitu struktur alamat IPv4. Alamat IPv4 adalah alamat hierarkis 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Bit-bit dalam bagian jaringan harus identik untuk semua perangkat dalam jaringan yang sama. Bit-bit dalam bagian host harus unik untuk mengidentifikasi host tertentu dalam jaringan. Setiap host membutuhkan alamat IPv4 untuk unik dan subnet mask untuk menunjukkan bagian jaringan host dari alamat tersebut. Panjang prefix adalah jumlah bit yang diset ke satu dalam subnet mask, ditulis dalam notasi garis miring. Misalnya 124. Logical N adalah perbandingan 2 bit, hanya 1 N1 yang menghasilkan 1. Kombinasi lain menghasilkan 0. Dalam setiap jaringan terdapat alamat jaringan, alamat host, dan alamat broadcast. Unicast, broadcast, dan multicast IPv4. Unicast, satu perangkat pengirim pesan ke satu perangkat lain. Broadcast, satu perangkat pengirim pesan ke semua perangkat dalam jaringan menggunakan alamat IP dengan semua bit host di set ke 1. Multicast, satu perangkat mengirim pesan ke sekelompok host tertentu menggunakan alamat IP dalam rentang 224.0.0.0 hingga 239.255 dan 255. Jenis-jenis alamat IPv4. Alamat publik dialokasikan secara global dan diletakkan melalui internet. Alamat private digunakan di jaringan internal, tidak dapat diletakkan secara global. Loopback address untuk mengarahkan lalu lintas kembali ke dirinya sendiri. Ring local address dialokasikan sendiri jika tidak ada DHCP. Classful addressing, sistem lama pembagian alamat berdasarkan kelas A, B, atau C. Alamat
IPv4 public dan private dikelola oleh IANA yang mendistribusikan ke RS. Segmentasi jaringan dalam LAN Ethernet, perangkat pengguna ARP untuk menemukan perangkat lain. Contohnya switch meneruskan broadcast ke semua port kecuali port asal. Router tidak meneruskan broadcast, tapi termuka router membentuk domain broadcast yang terpisah. Jaringan yang terlalu besar bisa menyebabkan terlalu banyak broadcast, menurunkan performa. Dengan solusinya adalah subnetting, yaitu memecah jaringan besar menjadi jaringan kecil, agar lalu lintas jaringan lebih efisien. Subnetting jaringan IPv4, subnet dibuat dengan meminjam bit dari bagian host untuk memperluas subnet max. Semakin banyak bit host yang dipinjam, semakin banyak subnet. Tapi semakin sedikit host yang tersedia per subnet, subnetting sering dilakukan pada batas oktet 8, 16, 24, namun bisa juga dari bit mana saja. Subnetting pada prefix 16 dan 8 untuk kebutuhan subnet yang lebih banyak, gunakan jaringan IPv4 dengan bit host lebih banyak seperti 16 atau 8. Mulai meminjam bit dari kiri ke kanan, bit-bit yang dipinjam dari 16 dimulai pada oktet ketiga. Alamat pertama dalam subnet adalah alamat jaringan dan alamat terakhir adalah alamat broadcast. Subnet sesuai kebutuhan. Jaringan perusahaan bisa terdiri dari intranet dan juga DMZ. Untuk menghemat alamat publik yang terbatas, subnet perlu dibuat seefisien mungkin. Administrator jaringan dapat menggunakan subnet mask berbeda-beda agar tidak membuang banyak alamat host yang tidak digunakan. Teknik ini disebut VLSM. Variabel yang subnet masking memungkinkan pembagian jaringan menjadi subnet yang tidak sama besar. Subnet mask bisa bervariasi sesuai jumlah bit yang dipinjam. FLSM adalah subnetting dari subnet. Langkah-langkahnya, penuhi dulu kebutuhan host untuk subnet terbesar, lanjutkan ke subnet yang lebih kecil, dan juga pastikan setiap subnet dimulai pada batas bit yang sesuai. Desain terstruktur. Di administrator, jaringan harus mempelajari kebutuhan jaringan untuk merencanakan struktur subnet IPv4 secara efisien. Tentukan di mana penghematan alamat yang diperlukan, tentukan jumlah subnet dan jumlah host yang diperlukan di tiap subnet, dan juga buat rencana alokasi alamat, yaitu alamat statis dan juga DHCP. Jenis perangkat yang memerlukan alamat itu end user client, servers dan peripherals, server yang diakses dari internet, dan juga perangkat perantara. Dan terakhir gateway. Gunakan pola alokasi alamat yang terstruktur dan konsisten untuk mempermudah pengelolaan dan dokumentasi. Pada modul 11.10.4 adalah model quiz IPv4 addressing. Yang dimana itu adalah quiz pada paket tracer dengan jumlah soal ada 14 kalau tidak salah. Agak menghemat waktu, saya skip bagian ini. Sekian dari kelompok 9 pada penjelasan modul 11. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tidak jelas. Saya dan Frial pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.